Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Wulandari dari jurusan Matematika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Uji normalitas merupakan bentuk pengujian kondisi kenormalan dari suatu distribusi data. Mengapa perlu dilakukan uji normalitas? Jawabannya adalah untuk menguji apakah sebuah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Karena hampir seluruh pengujian suatu data mengharuskan syarat bahwa data harus berdistribusi normal, terutama jika berhubungan dengan statistik parametrik. Dasar-dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, malah sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Macam-macam uji normalitas. Yang pertama, uji grafik. Yang kedua, chi-square. Yang ketiga, Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, Lilliefors. Yang kelima, Shapiro-Wilk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cara melakukan uji normalitas dari salah satu jenisnya, yaitu Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Sebagai contohnya, saya mempunyai data motivasi belajar yang dinotasikan dengan X dan prestasi belajar yang dinotasikan dengan Y. Berikut langkah-langkah melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Langkah pertama adalah mempersiapkan data yang ingin diuji dalam file dokumen, Excel, atau yang lainnya untuk mempermudah tahapannya nanti. Setelah itu, buka program SPSS pada komputer atau laptop Anda, lalu klik variabel view di bagian pojok kiri bawah. Pada bagian name, tulis saja motivasi, kemudian prestasi. Pada bagian desimal, ubah semua menjadi angka 0. Dan untuk bagian label, tuliskan motivasi belajar, kemudian prestasi belajar. Lalu abaikan yang lainnya, biarkan tetap pada aturan awalnya. Setelah itu, klik data view dan masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS sesuai nama variabel. Bisa dengan cara copy paste, maka akan tampak di layar seperti berikut. Langkah berikutnya, kita akan memunculkan nilai under standard GZ residual atau res1 yang selanjutnya akan kita uji normalitasnya. Caranya adalah dari menu SPSS, pilih menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear. Lalu akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya masukkan variabel prestasi belajar atau Y ke dependent. Lalu masukkan variabel motivasi belajar X ke kotak independence, kemudian klik Save. Maka akan muncul lagi kotak dialog dengan nama Linear Regression Save. Pada bagian Residuals, centang bagian Unstandardized. Tetap abaikan kolom dan pilihan yang lain. Selanjutnya klik Continue, lalu OK. Lalu abaikan saja output yang muncul dari program SPSS. Perhatikan pada tampilan data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama res_1 seperti pada gambar. Langkah selanjutnya, untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, kemudian pilih submenu 1 Sampel K_S. Muncul kotak dialog lagi dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya masukkan variabel Unstandardized
residual ke kotak tes variabel list. Pada tes distribution, aktifkan atau centang pilihan normal. Langkah terakhir yaitu klik OK untuk mengakhiri perintah yang tadi. Selanjutnya, lihat tampilan tabel output yang muncul di SPSS One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikasi ACMP site to toilet sebesar 0,993, lebih besar dari 0,05. Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Catatan, selain membandingkan nilai ACMP site to toilet 0,05, ada cara lain untuk mengetahui model regresi berdistribusi normal atau tidak, dengan cara membandingkan nilai Z hitung hasil SPSS dengan nilai Z tabel. Demikianlah panduan penerapan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS. Jika teliti dan jeli, saya yakin kalian dapat dengan mudah mempraktikkan langkah-langkahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.